input kas masuk dan keluar gitu. Jadi teman-teman tinggal ketik 2 saja lalu kirim. Nah, nanti di sistem akan mereply bahwa tutorial cara mengirim itu cukup ketik seperti contoh di bawah ini. Misalkan bon bensin 20.000 tanggal 2022 05 tanggal 24. Jadi teman-teman bisa ketik ya, misalkan untuk kita pengeluaran dulu ya, cara pengeluaran transaksi, ketik bon, biaya apa, misalkan saya jualan makanan ya, biaya penjualan risoles misalkan 100.000 tanggal 2022 05 24. Nah, nanti sistem akan mulai menanyakan kepada kita bahwa apakah kita punya lampiran atau tidak. Untuk saat ini kita jawab dulu aja tidak, lalu kirim. Nah, apabila sudah ada tulisan Y, data kamu itu berarti transaksi Anda sudah berhasil kita simpan gitu. Oke, kita dicoba dulu ya teman-teman. Udah ada yang bisa sampai tahap penginputan transaksi pengeluaran. Boleh di kolom chat ya. Ya baru kemarin tanggal tarik. Oke, Mbak Kurnia dicoba ya cara pengetikannya seperti yang saya kasih contoh. Jadi untuk input transaksi itu ada dua, ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, yang ada di contoh di sini adalah bon pengeluaran untuk penjualan resource 100.000 tanggal 24 bulan Mei 2022. Sudah sampai ada yang tahap ini? Boleh panitia mungkin boleh open mic aja ya buat peserta yang langsung mau bertanya, biar kalau di kolom chat mungkin kesulitan. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan langsung ya open mic aja. Sudah ada yang sampai tahap ini belum? Mungkin Oke, nih sudah ada beberapa Kak yang sudah masuk ke tahap itu, namun beberapa juga ada yang belum nih Kak, belum masuk ke WhatsApp sepertinya. Oke, berarti saya bahas dulu yang udah masuk aja ya. Nah, ini ada beberapa Mbak Laurencia sama Mbak Audi, ini udah sampai ke tahap penginputan berarti ya. Nah, selanjutnya saya mau ngasih contoh cara penginputan pemasukan. Sekarang akan ngasih contoh penginputan pemasukan. Untuk caranya adalah ketik bon, omset, penjualan, misalkan bakwan 200.000. Nah, si sistem nanti akan sama, tidak? Nah, nanti tampilan bon kamu. Lalu di sini teman-teman lampirkan aja ya foto bonnya dari yang ada di saya, misalkan barcode ini. Lalu kirim dan tunggu sampai sistem membalas bahwa data sudah tersimpan.
Nah, berarti apabila sistem sudah mereply bahwa data kita sudah berhasil disimpan, berarti transaksi sudah tersimpan ya, berhasil. Berarti sudah ada transaksi pemasukan dan penjualan yang telah diinput. Sudah ada yang sampai tahap ini belum? Oke, untuk yang sudah daftar tapi belum dapat belasan WA ditunggu ya. Mungkin sistem masih. Oke, Mbak Lauren sudah ya. Jadi udah coba sampai lampirkan. Nah, tadi kan kita udah coba input pemasukan. Lalu di akhir kita jualan, misalkan pada hari tertentu, kita pengen tahu nih rekap penjualan hari ini kita dapat berapa sih gitu, selisihnya pengeluaran berapa dan pemasukan berapa. Untuk sampai ke sana cukup teman-teman ketik rekap aja. Lalu nanti sistem Apa? Nggak tahu siapa kayaknya. Hamzah sih. saya download dulu. Saya share screen file Excel yang telah download ya. Contohnya adalah ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi file Excel yang tadi kita download dari WhatsApp sudah kita download dan transaksi dari tanggal 24 sampai tanggal 24. Jadi apabila teman-teman ketik rekap aja, si sistem akan membacanya bahwa teman-teman ingin merekap transaksi yang ada pada hari itu, gitu, tanggal sekian. Nah, yang tadi kita input kan ada ini ya, ini nama pengirim itu nama adminnya, dan perusahaannya itu perusahaan yang kita punya usaha apa namanya. Lalu ada tadi biaya penjualan sama omset penjualan. Tadi ada pengeluaran kan, uang pengeluaran ini buat beli biaya ini ya, harusnya beli bahan resource yang sama, ada omset penjualan yaitu bakwan di tanggal 24 ada 200.000. Jadi kita di sini uang keluar 100.000. Tuh. Mungkin teman-teman bisa dicoba untuk ketik rekap di aplikasinya lalu kirim ya, nanti teman-teman bisa lihat file Excel yang sudah di. Oke, ada yang inputnya jutaan ya. Untuk jutaan itu jangan pakai titik, jadi kalau PT aja. Tapi kalau misalkan 1,5 juta itu diketiknya harus full, misalkan 1,5 nolnya 2 tambah nolnya 3, gitu. Jangan pakai titik ya bakurnya. Jadi kalau misalkan bakurnya tadi ada kesulitan transaksi error, ketik batal dulu aja. Ketik batal lalu kirim ya. Nanti biar transaksinya dibatalkan dulu oleh sistem. Saya balik lagi ke WA ya. Nah, sudah. Teman-teman sudah ada yang sampai tahap download rekap? Sudah, boleh di kolom chat ya.
Udah. Nah, Mbak Lauren sama Mbak Udi udah ya. Mbak Lauren, Mbak Udi, ada kesulitan nggak sampai tahap ini sebelum kita lanjut ke fitur berikutnya? Atau mau lanjut? Oke, belum ada ya. Berarti kita lanjut dulu. Nah, tadi kan kita sudah ada fitur input pemasukan. Yang ketiga, gimana sih caranya download laba rugi? Laba rugi. Share dulu file Excel-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi tadi ada di WA itu tersusun rapi sesuai template keuangan. Jadi sudah ada tanggalnya, ada penjualan di Z bau, lalu ada jumlah HPP, biaya operasional nih. Nah, tadi karena kita beli bahannya buat kita dapat di hari yang sama adalah 100.000 gitu. Boleh dicoba teman-teman untuk download laba ruginya ya, silahkan. Saya kembali lagi ke WA. Kalau sudah dicoba download laba ruginya, tulis di kolom chat ya, baru saya akan lanjut ke fitur berikutnya. Izin masuk Kak Ilham. Ini ada Kak Kurnia yang izin bertanya. Kalau lampirannya nggak ada, gimana Kak? Oke, untuk lampiran nggak ada itu cukup bilang aja tidak, lalu kirim. Jadi di saat ada ini ya, di saat, nah sistem kan akan bertanya ya, di saat kita masukkan pemasukan atau pengeluaran, sistem akan bertanya kita punya lampiran tersebut apa tidak gitu. Kalau teman-teman punya, tinggal ketik aja ya lalu kirim. Kalau teman-teman nggak ada nih, nggak ada bonnya transaksi ini, ya cukup aja dijawab tidak lalu kirim. Nanti sistem otomatis akan ini akan berhasil tersimpan datanya kayak gitu. Pokoknya dicoba sampai ke tahap download rekap dan laba rugi ya teman-teman. Baru nanti kita akan lanjut ke fitur berikutnya agar nggak pusing. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Mbak Mika ya. Aksesnya ini sebenarnya si Okegan ini untuk harga yang paling murah itu untuk satu user ya. Jadi untuk satu usaha, misalkan saya punya usaha kedai booming misalkan ya. Dan saya pelaku usahanya misalkan cuma di dalamnya ada 2 orang, ada saya dan asisten saya. Tapi untuk yang paket paling rendah itu hanya untuk satu admin, untuk saya aja gitu, si UMKM ini, si administrasi ini. Tapi kalau Mbak pengen misalkan si asistennya juga pakai dan Mbak bisa memantau keuangan tiap harinya dari si asisten ini, bisa juga Mbak nanti perusahaan atas Mbak, misalkan atas nama kedai saya, kedai booming misalkan, nanti saya tinggal add aja, add account, nomor WhatsApp yang mau dimasukkan sebagai admin kita, nanti masukkan nomor asisten kita, nanti Mbak tinggal bisa ngecek si Okegan ini dari 2 HP gitu. Jadi Mbak bisa akses, si asisten Mbak juga bisa akses. Gitu. Tapi yang asisten Mbak ini, dia akan dibatasi aksesnya. Dia nggak bisa lihat download laba rugi dan lain-lain. Jadi yang bisa download laporan itu cuma dari Mbak. Jadi yang si admin ini tugasnya cuma nginput aja kayak gitu.
Gitu Mbak Mika, mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Kita lanjut, ada lagi yang sudah sampai ke tahap laba rugi, boleh chat di kolom chat ya. Ada yang sudah? Saya tunggu ya. Baru kita akan ke fitur berikutnya. Fitur berikutnya ada 2 lagi yang kan saya satunya lagi. Untuk kategori transaksi masuk dan keluar, apakah berarti Okegan akan memisahkan transaksi sesuai kriterianya? Ya, jadi di aplikasi Okegan ini di sistem kami sudah ada COA ya Mbak ya, jadi chart of account. Jadi apabila Mbak misalkan ketik tadi pengeluaran bon bensin, maka si bon bensin itu nanti akan masuk ke akun operasional gitu. Terus nanti Mbak misalkan ngiklan nih dagangannya di Instagram atau di Facebook gitu ya. Terus ada biayanya kan misalkan 100.000. Nah, nanti masukin aja di sananya tuh akan otomatis biaya iklan, nanti di cowoknya itu akan otomatis masuk ke biaya marketing gitu. Jadi akan masuk dengan otomatis ini tuh transaksi pengeluaran atau pemasukan gitu. Yang penting tadi di keywordnya ya, di keywordnya itu apabila pemasukan itu bon omset, apabila pengeluaran ketik aja bon aja, tapi biayanya ini biaya apa sih, beli apa gitu. Misalkan bon beli bahan makanan atau bon biaya iklan Instagram gitu berapa, nah, itu nanti akan masuknya ke pengeluaran. Seperti itu Mbak Mika. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau kita lanjut dulu ke fitur berikutnya? Teman-teman, apakah sudah ada yang sampai ke tahap download laporan sampai ke laba rugi? Atau mau lanjut aja? Oke, berarti karena tidak ada yang reply, saya lanjut dulu ya sampai ke fitur berikutnya. Oke, tadi kan terakhir sudah masuk ke fitur laba rugi ya. Jadi teman-teman bisa download laba rugi teman-teman. Fungsinya si rekap ini sama laba rugi ini apa sih gitu? Kok harus penting banget? Mungkin saya ini dulu ya, kasih tahu dulu sebelumnya. Jadi kalau kita sebagai pengusaha atau UMKM ini tuh sangat penting ya, sangat krusial gitu data keuangan ini. Karena pertama untuk mengukur usaha kita udah sampai tahap mana. Kedua, apabila kita udah 3 bulan nih rajin isi transaksi pengeluaran, pemasukan, terus laba rugi kita tahu berapa. Teman-teman di saat udah 3 bulan, 6 bulan itu tuh di saat misalkan teman-teman mau scale up nih pengajuan modal ke bank, misalkan KUR ya yang paling terkenal. Itu pasti si bank itu kan minta laporan keuangan usaha kita gitu. Nah teman-teman jadi nggak perlu sewa admin lagi, nggak perlu mikirin rumus Excel dan lain-lain, cukup di sini tinggal download dari aplikasi Okegan ini. Teman-teman tinggal kasihin aja ke si sales banknya. Ini laporan rekap usaha kita sama laba rugi, nanti sampai ada fitur neraca, buku besar dan lain-lain kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fitur berikutnya yaitu edit bond ya. Jadi ada fitur edit bond, di fitur ini akan bisa edit transaksi gitu. Contoh ya, untuk edit bond kita tinggal ketik aja bond edit lalu kirim. Nah, sistem akan membalas masukkan kode transaksi yang ingin kamu edit sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman pilih dulu transaksi mana sih yang mau kita edit. Contoh di sini yang ini ya. Misalkan yang tadi penjualan risoles nih, beli bahan risoles. Ini kan kode transaksinya ya DJ5 sekian. Nah, aku tuh salah input nih, harusnya tuh 110.000 misalkan pengeluarannya. Bukan 100.000-nya, aku copy aja si kode transaksi ini, lalu masukkan ke kolom chat, lalu kirim. Nah, sistem nanti akan bertanya lagi, nah yang mau diedit ini apanya, misalkan ada jumlahnya,
tanggal, keterangan, merchant, lokasi, atau lampiran. Teman-teman tinggal milih salah satu dari ini. Untuk contoh di sini saya akan masukkan mau mengedit jumlah ya. Jadi ketik aja jumlah, lalu kirim. Nah, si sistem akan nanya lagi nih untuk data yang baru yang mau update itu jumlahnya berapa. Tadi berapa? Sebelumnya 100.000 kan, kita harusnya input 110.000. Tinggal ketik aja 110.000, lalu kirim. Nah, data sudah berhasil kami perbaharui. Untuk penasaran, teman-teman tinggal ketik lagi rekap untuk memastikan bahwa si datanya sudah berubah atau belum. Untuk ketik lagi aja rekap, lalu kirim. Nah, lalu download aja. Kita open dulu ya Pak Excelnya. Saya share screen dulu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, tadi transaksi sudah diedit. Yang tadinya uang keluar itu 100.000, sekarang udah jadi 110.000. Jadi sebuah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah ada yang sampai ngikutin sampai tahap ini dari teman-teman UMKM MQC? Silahkan ditanyakan di chat ya. Saya share screen lagi di WhatsApp. Silahkan ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu, langsung aja. Mbak Mika, apakah sudah coba sambil download laporan? Atau Mbak Kurnia, Mbak Audi, Mas, atau apa aja? Nah, utang piutang ini nanti bisa dimasukkan nanti kayak custom gitu ya Mbak, karena kan setiap web itu punya piutang yang berbeda ya, jadi nanti akan kita bantu sistem gitu. Jadi di saat Mbak Mika nih punya usaha apa, nanti piutangnya berapa, nanti kita bisa bantu disistemkan. Jadi nanti di saat Mbak Mika update itu akan terintegrasi sama piutangnya itu. Gitu. Kira-kira begitu Mbak Mika. Nah untuk Mbak Mas Aditya ya, Mbak atau Mas ya, untuk revisi dibatasi berapa kali Kak? Untuk revisi ini tidak terbatas ya Mas atau Mbak. Jadi di saat teman batas yang berapa kalinya. Jadi memang kalau memang ada sebuah transaksi yang perlu diedit aja. Kita nggak pakai batasan kok. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya ya. Fitur berikutnya adalah hapus bond. Nah, kalau tadi kan edit ya, dan sekarang hapus. Hapus itu fungsinya ya buat menghapus transaksi apabila teman-teman dari UMKM ini misalkan salah penginputan dan ya udah daripada ribet diedit, saya mau hapus aja, itu bisa gitu. Keyboardnya tinggal ketik aja lalu hapus. Nah, nanti akan pertanyaan yang sama kayak yang tadi ya. Nanti teman-teman diminta untuk masukkan kode transaksi lagi. Transaksi mana yang mau teman-teman hapus. Contoh yang tadi ya, saya tadi udah copy, jadi paste lagi aja sini. Lalu kirim. Nah, nanti sistem akan nanya nih, apakah teman-teman yakin untuk menghapus transaksi ini? Apabila teman-teman yakin, cukup ketik ya aja lalu kirim. Nah, data dengan kode transaksi DJ522 sekian-sekian telah berhasil dihapus. Untuk memeriksa lagi, kita tinggal ketik lagi aja rekap untuk mengetahui apakah benar si transaksi ini sudah dihapus oleh sistem atau belum. Kita kirim rekap, lalu download ya. Teman-teman bisa download di sini. Apalagi
Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi di uang keluar tadi yang ada sebelumnya 110.000 sekarang udah nggak ada karena sudah dihapus oleh sistem tadi by request kita. Jadi si akan selalu update tergantung dengan apa yang kita input di aplikasi WhatsApp OKG ya. Gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak kolom chat ya? Ini untuk komennya apakah ada list lain di menu? Nggak ada sih Mbak, semuanya sudah ada yang di menu. Jadi apabila teman-teman semua mentok gitu ya keyword dengan apanya, ketik menu aja. Nanti di menu itu kan ada tutorial. Nah, tinggal ngikutin di menu itu gitu. Misalkan ada kayak kita balik lagi ke atas ya, contoh. Nah, di menu ini kan ada bagaimana cara input kas masuk dan keluar, ada bagaimana cara rekap. Jadi kalau teman-teman lupa, lupa nih komennya atau keywordnya ya, cara input itu gimana, tinggal ketik aja angka 2, nanti dia akan ada tutorial seperti ini yang di bawahnya. Yang ini begitu kira-kira. Sampai tahap ini, sudah ada yang nyoba sampai tahap ini belum? Dari teman-teman UMKM, Mbak Loren, Aditya, Adika, Pak Kurnia, atau ada yang mau bertanyain lagi silahkan. Saya ini jelaskan lagi sedikit ya, jadi untuk si OKGAN ini bukan hanya untuk perorangan. Jadi kalau misalkan teman-teman semua UMKM-nya sudah menengah misalkan dan punya karyawan lebih dari 1, ada 5 misalkan karyawan, nah teman-teman bisa inputkan nomor WA si karyawan teman-teman semua untuk terintegrasi sama teman-teman yang selaku menjadi pemilik usaha gitu. Jadi selaku menjadi pemilik usaha itu bisa nanti cek secara real time data per harinya admin dari 1 sampai 5 itu input apa aja sih, ada transaksi apa aja. Untuk misalkan nih teman-teman jualan apa ya, kebab misalkan, punya kebab punya 5 cabang. Nah, si cabang ABC ini bisa terintegrasi semuanya sama cabang utama gitu. Jadi yang pemilik utama ini bisa ngecek di cabang B itu pemasukan hari ini berapa, di cabang C itu ada pemasukan berapa, dan sampai cabang yang terakhir gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi pakai aplikasi apapun, cukup pakai WA, namanya daftarin di OKGAN udah selesai gitu. Teman-teman udah bisa bikin laporan keuangan yang terintegrasi secara real time begitu. Nah, untuk harga nih ada yang mau nanyain harga nggak? Untuk harga sebenarnya kita bermitra dengan POC, kita ada program untuk UMKM ya. Jadi akan kita kasih free selama 3 bulan untuk para teman-teman yang ikut webinar ini ya. Jadi yang udah daftar tadi silakan dipakai semaksimal mungkin karena ini gratis selama 3 bulan. Tapi jangan salah ya, di saat teman-teman semua nggak pakai nih selama 5 hari aja misalkan tidak ada transaksi apapun, nggak pernah dipakai aplikasinya, nanti si aplikasi ini akan nge-lock dan teman-teman gratisnya akan hangus. Jadi kalau mau pakai harus berbayar gitu. Jadi untuk si promo gratisnya ini tetap berlaku, teman-teman harus aktif ya. Jadi selama 5 hari itu minimal ada 1 aja transaksi untuk pemasukan ataupun pengeluaran ataupun download laporan dan sebagainya. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di kolom chat. Untuk live demonya mungkin cukup sekian ya kalau dari saya. Mungkin sekarang lebih ke sesi tanya jawab aja, dan kalau mau sesi tanya jawab lebih ke mengenai keuangan juga nanti ada Mbak Riza yang akan bantu untuk informasi tentang tips dan trik mengelola keuangan gitu ya. Itu mungkin saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ilham udah memberikan penjelasan yang sangat jelas ya dan juga memberikan tutorialnya. Jadi teman-teman bisa langsung mempraktikkan. Nah, mungkin dari teman-teman UMKM dan juga mungkin teman-teman oke dari Ceyut mungkin mau tanya-tanya nih bagaimana sih tips cara mengelola atau cara manajemen dari keuangan UMKM itu seperti apa, mungkin bisa ditanyakan juga. Ya Kak, dibantu dijawab oleh dari tim Okegan ya. Atau mungkin masih ada kendala yang tadi belum bisa masuk, pas Ya, sudah mungkin bisa masuk. masih malu-malu mungkin ya mau bertanya. Iya nih Kak, masih malu-malu atau mungkin masih mencoba juga ya Kak. Masih nyoba-nyoba nih kayaknya. Kalau ada kendala bisa langsung disampaikan, mumpung bisa bertemu langsung nih, bisa ngobrol langsung sama Kak Ilham, jadi bisa Ya. lebih jelas lagi kendalanya seperti apa yang dialami dalam penggunaan Okegan kayak gitu ya Kak ya. Mungkin teman-teman kalau yang malas untuk ngetik bisa langsung open mic ya, nanti bisa langsung bertanya sama saya gitu atau sama tim yang lain untuk terkait si Opegan ini. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Mika. Kak, untuk data yang tersimpan apakah aman? Oke. Itu salah satu banyak yang ditanyakan juga ya pertanyaan itu. Jadi untuk keamanan data kita akan menjamin bahwa data teman-teman semua aman gitu karena kita pakai sistem dan server yang terbaik, cloud yang terbaik, jadi nggak mudah untuk dihack dan sebagainya. Kedua, di saat teman-teman daftar dan ada apa term and condition, ada persetujuan itu, di sana dijelaskan bahwa kita akan menjamin kerahasiaan data teman-teman semua. Apabila memang nanti ada kebocoran data ataupun apapun itu, teman-teman bisa langsung istilahnya menuntut ya ke pihak Okegan sendiri gitu. Tapi selama ini sih Okegan udah jalan hampir 2 tahun, kita belum pernah ada komplain terkait data bocor dan sebagainya gitu. Jadi dipastikan keamanan data teman-teman itu prioritas nomor 1 bagi kita gitu. Ayo teman-teman yang lain ada yang ditanyain lagi. Ada 55 orang nih. Yang lainnya cuma baru 5 orang ya yang nanya. Silakan yang lainnya ada Kak Ayu, Safira nih, Avinda. Kalau yang mau ditanyain dipersilakan. Kak Muhammad Fani. Nah, Kak Isna nih Maryamah boleh. Boleh Kak, mau open mic atau mau chat Kak? Saya terdengar nggak Kak? Ya, udah terdengar ya. Gimana Kak Isnani? Silakan. Iya, saya ingin bertanya Kak. Kan ketika kita mendaftar ke Okegan, nanti ke WhatsApp kita ya Kak, terlink gitu ke WhatsApp kita. Ya. Nah, berarti otomatis kan itu memakai nomor WhatsApp kita. Ya. Ketika kita misalnya ada kendala, nomor WhatsApp kita mungkin mati gitu Kak, atau ganti nomor, itu bagaimana Kak? Oke, untuk itu sebenarnya nanti tinggal menghubungi pihak CS kami ya. Di menu itu ada nomor CS kami. Nanti tinggal menghubungi itu nomor tersebut dan bilang bahwa saya atas nama akun ini dengan nomor ini pengen merubah nomor gitu. Nomor yang sebelumnya udah angus gitu misalkan. Nanti tim dari IT kami nanti akan bantu untuk pengalihan nomor gitu. Untuk nomor yang baru yang akan kakak pakai gitu. Oke Kak, baik. Tapi untuk data-data sebelumnya masih tersimpan Kak? Masih sama? Oh ya, Nggak hilang kalau gitu Kak? kalau data nanti akan
migrasi secara otomatis Kak. Gitu. Jadi data kan awalnya tersimpan di nomor yang A ya misalkan. Nah di saat kakak misalkan mau ganti ke nomor yang B, data yang A itu nanti akan migrasi ke nomor yang baru gitu secara otomatis gitu. Jadi kakak nggak perlu input lagi dari awal. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilham. Yo, sama-sama Kak Isnani. Oke, ada Terima lagi yang kasih mau Kak bertanya Isnani. nih? Ini udah ada beberapa nih Kak di kolom komentar. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Kak, sama untuk Kak biaya Ilham. pengeluaran apakah ada daftar fee? Maksudnya daftar fee apa ya? Daftar fee itu apa ya Mbak Kurnia? Ini Lihat udah dulu. direvisi nih Kak pertanyaannya di bawah Oh, Kak oke. Kurnia. Bentar ya, saya bacain dulu yang atas ya, yang Kak Muhammad. Kak, kalau data yang di lock, apakah ada batasan waktu untuk penyimpanan sebelum dihapus permanen? Data yang di lock itu maksudnya yang admin tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya karyawan, itu di lock sampai fiturnya dia cuma bisa input aja. Dia nggak akan bisa download laporan apapun gitu. Jadi ini tuh jadi si admin ini nanti nggak akan bisa menghapus apapun. Jadi memang dia fiturnya hanya disediakan untuk input aja. Jadi yang bisa download, rekap dan lain-lain itu adalah admin utama selaku pemilik usaha gitu mungkin Kak Muhammad. Oke Kak Odi, untuk laporan rekapnya nanti otomatis terekap dari tanggal pertama input atau setiap harinya akan terisi sendiri. Nah untuk laporan rekap, tadi kan contohnya kita per hari ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau rekapnya per bulan juga bisa, atau per minggu juga bisa gitu. Misalkan kita per bulan nih, teman-teman di bulan Mei ini di akhir bulan nanti pengen ngerekap transaksi kan. Nanti teman-teman di akhir bulan tinggal ketik aja rekap bulan Mei. Jadi ditambahin nama bulannya atau rekap Mei. Nanti tinggal kirim aja di WhatsApp-nya, nanti si laporan Excel itu nanti akan ngerekap dari tanggal 1 sampai ke tanggal 31 Mei ya. Jadi akan sebulan full ngerekapnya gitu. Kalau tadi kan cuma ngerekap pada hari tanggal yang ini aja ya, kalau rekap aja. Itu Kak Audi. Nah ini Mbak Kurnia ya, Kak kalau mau rekap biaya pengeluaran apakah ada daftar khusus biaya-biayanya Kak? Dan apakah harus pakai kode biaya pengeluaran? Merekap ya, kalau merekap itu kan dia nanti akan membacanya dari transaksi pengeluaran itu keywordnya cukup bon aja, lalu biaya beli apa gitu. Nah, nanti si biaya beli apa itu nanti akan oleh sistem dikelompokkan dengan cowoknya yang sesuai dengan si biaya ini. Misalkan kayak tadi kalau kita biaya beli bensin, nah si bensin ini nanti akan secara otomatis oleh sistem dikelompokkan ke cowoknya operasional gitu. Tapi kalau misalkan tadi ada biaya bayar ads, misalkan nanti akan ke cowoknya masuk biaya marketing. Nah nanti di kita itu akan ada udah banyak lah cowok yang sudah kita sediakan ya, kayak bayar listrik dan lain-lain itu udah yang umum-umum lah, yang secara general kita sudah sediakan oleh sistem gitu. Jadi akan nanti kodenya sudah secara otomatis si cowoknya itu. Itu Mbak Kurnia. Oke Mbak Lauren, selain WhatsApp apakah terintegrasi dengan aplikasi misalkan email? Kalau amit-amit WhatsApp-nya dihack itu bagaimana ya? Apakah data aman? Gini, kalau untuk WhatsApp dihack itu kan hanya WhatsApp-nya ya, nomornya yang dihack gitu. Tapi data teman-teman yang ada di server kita itu sangat tidak bisa dihack gitu. Itu sangat aman. Jadi kalau misal nanti oleh WhatsApp akan dibekukan tuh nomor teman-teman semua kalau dihack. Nah setelah dihack misalkan teman-teman mau tinggal milih mau dipulihkan nomornya atau mau ganti nomor baru. Nah kalau teman-teman mau ganti nomor baru nanti tinggal kayak yang tadi Mbak Isnani tadi, tinggal dimigrasi datanya, cukup hubungi aja customer service kita, nanti akan kita bantu untuk migrasi datanya gitu Mbak Lauren. Oh iya, jadi keywordnya untuk biaya pengeluaran itu harus pakai bon. Ya betul Mbak Kurnia. Jadi keyword yang wajibnya itu bon ya.
Tapi kalau pemasukan yang kode wajibnya itu bond omset. Jadi supaya sistem membacanya, oh ini pemasukan gitu, bukan pengeluaran. Tapi kalau bond transaksi pengeluaran cukup bond aja gitu Mbak Kurnia. Oke, ada lagi Mbak yang lain-lain, Kak yang lain silahkan. Kalau boleh tahu Mbak MC ini sampai jam berapa ya waktunya? Untuk sesi yang tanya jawab ini bisa sampai jam 3:30, Kak. Jadi untuk Oke, teman-teman berarti masih lama ya? yang mau masih mau Oke. bertanya atau tanya-tanya atau mau nyoba lagi bisa langsung aja. Ya, Masih Mbak Ilham nih di berarti sini. masih ada waktu 30 menit lagi ya untuk sesi tanya jawab ini. Dipersilakan Kurang lebih teman-teman 20. untuk bertanya. Oh, 20 menit, oke. Silakan teman-teman dimaksimalkan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat ataupun mau open mic kayak tadi Mbak Isnan ini ya. Mungkin gini Kak, saya mau Hmm. menyampaikan nih pertanyaan. Kan Ya. yang gratis itu 3 bulan ya Kak ya, selama 3 bulan ya percobaan Ya, betul. itu. Nah nanti setelah 3 bulan tuh gimana Kak? Untuk pembayarannya atau mungkin untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk tetap menggunakan Okegan ini seperti apa? Kayak gitu. Nah, untuk apabila gratisnya ini udah habis, kan pemakaian selama 3 bulan gratis nih. Nah, setelah 3 bulan itu nanti otomatis akan ada invoice ke nomor WhatsApp dan email teman-teman semua gitu. Nanti teman-teman jadi si aplikasi Okegan ini akan sementara lock sampai teman-teman membayar invoice tersebut baru bisa pakai lagi gitu. Nah, paketnya sesuai tadi ya, yang paling murah itu untuk satu admin itu kita di 35.000 gitu ya per bulan. Nanti kalau teman-teman pengen request yang tadi lebih dari satu admin, pengen ada 10 admin misalkan untuk usahanya, boleh banget, itu nanti kita hubungi aja CS kita, nanti akan kita sesuaikan paketnya gitu. Oke, Mbak Kurnia ini nanya lagi nih, kalau dalam sehari itu bisa rekap data 2 kali nggak? Ya, karena buka 24 jam, jadi pendapat teman bisa banget Mbak Kurnia gitu. Jadi ini tidak terbatas oleh waktu ya, jadi si sistem kami akan siap melayani 24 jam karena ini oleh robot gitu, bukan oleh manusia. Jadi kakak mau rekap 10 kali pun di 1 kali hari ini gitu ya, boleh-boleh aja gitu, nggak terbatas gitu. Jadi kalau mau, tapi kalau mau kakak mau efektif gitu ya, rekapnya itu ya itu misalkan kakak buka 24 jam kan, pagi sampai sore misalkan jam 8 sampai jam 5. Nah, jam 5-nya itu nanti baru rekap yang pagi ya, shift pagi. Nanti shift malam rekap lagi di saat malam hari gitu. Biar ketahuan, oh pemasukan pagi segini, malam segini. Kayak gitu Kak, mungkin tipsnya. Oke, ada lagi yang intinya Mbak Kurnia, oke, apakah ada kursus dengan tanggal yang sama? Sebenarnya untuk tanggal yang sama transaksi gitu ya, input ya. Untuk input transaksi maupun pengeluaran gitu ya, sebenarnya untuk tanggal itu apabila di tanggal yang sama itu transaksi yang dilakukan, misalkan ada yang beli di hari ini, lalu saya otomatis nginput di hari yang sama, berarti itu nggak perlu pakai tanggal gitu. Cukup ketik bond omset, penjualan makanan misalkan 200.000, kirim aja, nggak perlu pakai tanggal. Nanti sistem akan membaca itu dengan otomatis masuk ke tanggal transaksi hari ini gitu. Kecuali kakak misalkan mau input transaksi yang sebelumnya, ya itu pakai tanggal, itu wajib. Jadi misalkan kakak mau input transaksi yang kemarin nih, berarti kakak ketik bond omset penjualan makanan 100.000 tanggal kemarin, misalkan tanggal kemarin itu 23/05/2022 kayak gitu. Itu Kak Kurnia. Silakan teman-teman lain mungkin ada yang mau ditanyakan.
Mungkin teman-teman Untuk yang lain paket, nah, masih ada ya, pertanyaan. Ini oke, sudah ada masuk lagi Kak, nih Mbak Isnani. dari Kak Isnani. Kalau kita mau mendaftarkan usaha kita yang lain atau usaha teman bagaimana? Oke. Sebenarnya untuk daftar itu bisa masuk ke website kita Kak. Jadi nanti Kang Fahmi ya akan bantu untuk masuk ke websitenya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen referensi ini aplikasi Okegan ke teman-teman yang UMKM juga bisa gitu. Teman-teman nanti tinggal kasih aja link websitenya, nanti tinggal daftar di sana, tinggal masukin input nama usaha, nomor HP, email dan lain-lain gitu. Nanti akan masuknya otomatis ke WhatsApp lagi. Kayak gitu Kak Istan. Kang Fahmi mungkin bisa dibantu ya link websitenya nanti dimasukkan di kolom chat. Untuk paket Okegan ini sangat murah ya, karena dengan fitur yang banyak tadi kita cuma 35.000 per bulan, dan itu murah banget. Kalau teman-teman tahu mungkin harga aplikasi POS ya, yang biasa teman-teman mungkin yang kuliner ya, yang kuliner pakai POS dan lain-lain itu kan harganya lumayan ya, ada yang per hari, ada yang per bulan gitu, dan harganya jauh di atas kita lah gitu. Makanya kita ini memang Okegan hadir untuk UMKM yang mikro sampai medium, yang memang omsetnya belum terlalu besar, tapi bisa bisa melakukan pencatatan keuangan secara rapi gitu. Jadi di saat teman-teman mau pengajuan ke bank dan lain-lain tuh udah percaya diri gitu ya. Nih kita udah rapi, selama 3 bulan udah pakai Okegan, rekapnya udah jelas, laba ruginya udah jelas gitu. Nah, selain fitur laba rugi juga ada buku besar sama neraca ya. Tapi itu mungkin nanti beda paket. Nanti itu akan paket yang agak lebih berbeda mungkin harganya karena lebih lengkap sampai ke fitur itu. Tapi untuk teman-teman UMKM sih saya rasa udah cukup ya laba rugi sama rekap, karena itu yang akan membantu teman-teman untuk scale up ke depannya gitu. Oke, Kak Muhammad nih. Kalau kita sedang coba gratis, apakah teman-teman apakah data yang telah dibuatkan otomatis dihapus atau ada batas waktu sebelum dihapus? Untuk data WA-nya akan tetap tersimpan di ini ya, di sistem kami. Tapi kalau datanya nanti akan terhapus oleh sistem secara otomatis Kak Muhammad, apabila kakak tidak aktif selama 5 hari gitu dalam 1 bulan misalkan. Gitu. Jadi kalau kakak lagi pakai ini selama ini kan gratis 3 bulan ya, Kak Muhammad ini misalkan dalam 3 bulan ini sama sekali nggak pakai gitu. Nah nanti di hari kelima sistem kita membaca bahwa tidak ada transaksi di akun kakak, nomor kakak berarti akan dibekukan gitu, dan datanya pun akan nanti secara otomatis terhapus di server kita gitu. Kecuali memang ada request dari teman-teman semua, datanya minta disimpan atau minta dipulihkan atau bagaimana, mungkin baru kita dan bisa aplikasikan. Oke, ada Mbak Kurnia nanya lagi nih, Kak, kalau nggak salah tadi kan 5 hari dipakai hangus ya, terus gimana kalau kita ada usaha musiman ngerekap datanya? Oke, menarik nih. Mungkin ini nanti bisa request ya Mbak ke tim kita. Jadi mungkin tadi kan Mbak Kurnia yang rekapnya yang usahanya 24 jam kan ya. Nah mungkin diusahakan aja mungkin 1 hari itu ada 1 transaksi Mbak yang masuk untuk ngasih tahu aja ke sistem kita bahwa kita aktif nih, nggak kan banyak nih kayak sekarang webinar pada pakai gitu. Ternyata besoknya udah pada nggak pakai lagi gitu, kayak cuma daftar doang kan sayang ya gitu, nggak dipakai. Nah, jadi kita pakai sistem seperti ini supaya teman-teman semua pakai gitu, minimal 1 hari itu ada transaksi aja diusahakan kayak gitu. Tidak masalah misalkan tadi Mbak Kurnia musiman ngerekap datanya gitu. Kalau musiman gini maksudnya gimana ya Mbak? Musim jualannya musim hujan aja atau gimana ya? Kalau boleh tahu Mbak Kurnia jualan apa ya? Makanan kah atau rumah makan atau apa?
Mungkin untuk Kak Kurnia bisa disampaikan Ada usaha contoh jadi usahanya. Oke, menarik sih ini. Ya mungkin kalau kakak memang aktif ya, nanti akan kita lihat dulu track recordnya akun kakak. Apa memang kakak rajin nih, terus tiba-tiba ngilang. Nanti mungkin tim kita akan ada yang nanya ya, akan ada yang nyapa kakak. Kenapa nih tiba-tiba ngilang? Nah mungkin nanti di saat ada yang nyapa gitu, kak akunnya nanti ngasih penjelasan bahwa atau minta tolong ke tim kita untuk akunnya jangan lo dibekukan ya karena saya jualan lagi misalkan di bulan depan gitu. Kayak gitu bisa sih Mbak. Nanti kita by request itu nanti gitu. Oke, mungkin ada lagi selain Mbak Kurnia, kita ada waktu berapa menit lagi Mbak? PMC ada 10 menit lagi Mungkin nggak ada ya? ini akan ya masih masuk waktunya masih ada 10 menit. Namun jika sudah jelas akannya gitu Kak. Pertanyaan dari Kak Mika Kalau Bang gitu bisa dimasukin nggak? Oke, ini untuk saldo awal gitu ya bisa sih, cuma ini harus by request Kak Mika gitu. Karena sistem kita kan membuat sistem yang general ya, jadi memang kita belum memasukkan piutang karena si saldo bank ini kan berbeda-beda ya setiap UMKM gitu. Jadi ini bisa jadi lakukan untuk saldo awal ini terkait piutang dan saldo bank gitu ya, saldo awal. Tapi harus by request. Nanti kami bisa hubungi aja tim kami, ada Kang Fahmi sama Kak Reta gitu ya. Nanti hubungi aja, nanti misalkan aku pengen mau daftar OKK nih tapi pengen ada saldo bank atau saldo awal dulu, gimana caranya kayak gitu. Nanti kita akan bantu gitu. Oke, mungkin sudah cukup ya Mbak Rahma ya Hana Kak. untuk sesi ini. Iya. Oh Bahana, oke. Bahana, oke. Bahana mungkin nggak cukup ya sesi diskusinya, mungkin bisa dilanjut ke sesi berikutnya Mbak Hana. Terima kasih ya. Baik, oke, terima kasih Kak Ilham. Sekali lagi saya ucapkan. Mungkin untuk teman-teman UMKM, jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung menghubungi kontak personnya ya Kak ya. Mungkin nanti bisa dicantumkan di kolom komen jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi seperti itu. Nah, mungkin mengingatkan untuk para hadirin nanti bisa mengisi link aplikasi yang di kolom komen. Dan mungkin paham atau dari OPG mungkin ada atau di sini mungkin disampaikan semangat teman-teman nih agar mau untuk mulai mencatat keuangan yang sesuai dengan standar seperti itu Kak. Dipersilakan Ilham ataupun dari tim yang lain. Mungkin untuk teman-teman di Okega yang ingin disampaikan untuk teman-teman UMKM di sini agar mungkin bisa lebih semangat lagi untuk mencatat laporan keuangan, bisa disampaikan Kak? Nanti Kak Riza yang akan ini ya Mbak
Mbak Riza akan ngasih beberapa tips terkait keuangan. Nanti Mbak Riza yang akan sharing. Oke, mungkin untuk Kak Riza bisa masuk Kak untuk memberikan tips nih buat teman-teman UMKM. Halo Kak Riza. Oke, halo Mbak. Perkenalkan, saya Riza dari tim Accounting ID. Bisa terdengar ya suaranya? Bisa Kak masuk. Oke, mungkin di sini saya mau sharing dulu beberapa kendala mungkin yang mungkin terjadi di UMKM seperti tidak membuat rencana anggaran, arus kas tidak lancar, atau mungkin keuangan pribadi sama keuangan perusahaan itu masih tercampur gitu. Nah, untuk tipsnya kayak gimana sih? Mungkin aku bakalan nge-sharing beberapa. Yang pertama itu jangan memisahkan uang pribadi dan bisnis. Nah, dengan adanya Okegan ini, kalian bisa melakukan pencatatan dengan mudah dan cepat gitu. Kalian tinggal langsung buka WhatsApp dan langsung terlapor gitu. Nanti kalian bisa langsung dapat laporannya. Terus yang selanjutnya itu mungkin menganggarkan pengeluaran dengan sebijak mungkin. Nah, jadi kita tuh harus memanage nih keuangan apa sih yang harus kita benar-benar keluarkan. Jangan kita mengeluarkan hal-hal yang nggak penting gitu untuk laporan keuangan nanti kita supaya yang tadi Kang Ilham bilang, kalau misalnya laporan keuangan kita bagus itu akan mempermudah untuk peminjaman ke bank gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin mencatat semua transaksi keuangan bisnis. Nah, yang ketiga ini dengan adanya Okegan kalian akan mempermudah pencatatan dalam laporan keuangan gitu. Kalian nggak perlu nih buka Excel untuk melakukan pelaporan, tapi kalian hanya perlu membuka WhatsApp dan sudah langsung otomatis tercatat dalam laporannya gitu. Yang keempat itu mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis. Nah, dengan adanya laporan ini kalian bisa melihat nih apakah laporan keuangannya itu rugikah atau bisa laba kan. Nah, dengan itu kan kalian bisa memanage keuangan nih. Gimana ya caranya untuk kita tuh bisa dapat menghasilkan laba yang lebih besar gitu. Mungkin yang kelima itu menyediakan dana cadangan. Nah, kalian harus berjaga-jaga nih. Siapa tahu nanti hasil laporannya atau mungkin di laba ruginya menghasilkan rugi, kalian harus mempersiapkan dana cadangan untuk keperluan yang nanti akan kalian gunakan gitu. Untuk yang keenam itu evaluasi secara konsisten pergerakan keuangan bisnis. Dengan adanya laporan keuangan yang kalian laporkan di Okegan itu akan membuat kalian bisa mengevaluasi gitu apakah laporan keuangannya baik atau laporan keuangannya kurang baik. Nah, dari situ dari hasil laporan keuangan itu kita bisa melihat atau bisa memantau bagaimana cara kita atau pergerakan kita ke depannya dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, mungkin segitu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Riza untuk tips yang udah diberikan ya, sangat bermanfaat sekali pastinya nantinya untuk teman-teman UMKM. Nah, mungkin nih tutup akan ada penyerahan sertifikat secara simbiolis dari Ketua OKOCU, apresiasi dan juga ucapan terima kasih. Mungkin untuk Kak Raja kami persilakan dan juga mungkin teman-teman panitia bisa di-share untuk sertifikatnya. Baik, terima kasih Kak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rizkullah. Saya perwakilan dari OKOCU ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Okegan. Semoga ilmu dan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebagai tanda terima kasih dari kami, OKOCU, kami ingin memberikan sebuah penghargaan berupa e-sertifikat Okegan.
Berikut sertifikatnya ditampilkan oleh operator 1, diberikan kepada Okegan sebagai narasumber di pelatihan pencatatan keuangan sambil rebahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya juga terima kasih yang dengan di sini. Nah, sebelum kita berdiri penghujung acara, kita akan ada sesi komentar yang akan dibantu oleh teman-teman panitia. Jadi, untuk para hadirin dan teman hadir, harap untuk menyalakan kamera dan menekan senyum terbaiknya. Kita momen kita kali ini gue dari teman-teman bisa on cam. Yang saya dokumentasikan ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, ya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman juga tim dari Okegan yang bersedia dan juga berbagi ilmu. Kita belajar sama-sama ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Semoga acara kali ini bisa menambah pengetahuan dan memberikan manfaat untuk bisnis yang akan maupun yang sedang dijalankan. Bisa dimulai dari hal apapun terkait dengan usaha-usaha yang dijalankan. Kita di ujung acara saya akan kembali untuk teman-teman agar link absensi yang sudah dikirim oleh teman-teman panitia di kolom komentar. Saya Hana, MC, mohon maaf apabila ada salah kata maupun buatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih tim Okegan. Izin live ya. Oke, mungkin bisa dari Zoom. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, bisa langsung diisi. Yang sudah ada di kolom komentar. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, bisa langsung diisi. Yang sudah ada di kolom komentar ya, teman-teman. Provides the breakneck speed you need for powerful applications that provide best-in-class customer experiences.
5 hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu.